Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Hidayah dari kelas MBS 1H dengan nomor NIM akhir 3314. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal yang telah saya buat kemarin yang berjudul Komodifikasi Hadis Hijrah di Ruang Digital, Perbandingan Strategi Penggunaan Hadis sebagai Marketing pada Akun Instagram. Jadi, pada jurnal ini saya membahas tentang bagaimana hadis hijrah yang seharusnya menjadi pedoman dalam beragama justru sekarang banyak dipakai sebagai alat marketing di media sosial, khususnya di media sosial seperti Instagram. Perkembangan teknologi itu membuat akses terhadap hadis semakin mudah, tetapi di sisi lain juga membuka peluang penyalahgunaan. Misalnya, hadis dijadikan caption, tagar, atau konten visual untuk mempromosikan event, produk, maupun komunitas hijrah tertentu. Fenomena seperti ini penting untuk diteliti, dikarenakan menunjukkan adanya pergeseran fungsi hadis dari nilai spiritual ke arah nilai komersial. Jadi, di penelitian ini, saya ingin melihat bagaimana hadis tersebut dipakai dan dikemas dalam konten Instagram, serta apa dampaknya terhadap pemahaman masyarakat. Saya menemukan bahwa tren hijrah di kalangan anak muda sangat berpengaruh terhadap penyebaran hadis hijrah. Banyak influencer, ustadz milenial, dan komunitas hijrah yang memanfaatkan bahasa Arab, meme, dan desain visual agar konten keagamaan itu terlihat lebih menarik dan mudah dibagikan. Akhirnya, pemaknaan hijrah juga berubah, tidak hanya soal perpindahan fisik seperti zaman sahabat, tetapi juga soal perubahan gaya hidup, identitas, dan perilaku sehari-hari. Disinilah hadis itu mulai dipahami sesuai budaya digital yang cepat, ringkas, dan juga visual. Dalam praktik komodifikasi, saya temukan 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu komodifikasi visual, yaitu hadis dikemas dalam bentuk poster estetik, tipografi menarik, atau ilustrasi yang membuatnya terlihat seperti quote motivasi. Yang kedua yaitu ada komodifikasi identitas. Komodifikasi identitas ini merupakan hadis hijrah dipakai untuk memperkuat identitas kelompok tertentu, seperti komunitas kajian, brand busana syar'i, ataupun influencer dakwah. Yang ketiga ada komodifikasi komersial, yaitu hadis digunakan sebagai pendukung promosi produk, merchandise, kelas online, ataupun tiket event hijrah. Dari sini terlihat bahwa hadis bukan hanya digunakan sebagai pedoman keagamaan saja, tetapi juga untuk membangun branding dan kepercayaan audiens. Representasi hadis di media sosial itu juga tidak pernah netral. Konten yang tampil di Instagram dipengaruhi oleh algoritma, kepentingan pembuatan konten, dan gaya komunikasi digital yang lebih mengutamakan visual. Karena itu, banyak hadis dipotong, disederhanakan, bahkan dilepas dari konteksnya. Terkadang, hadis itu dipakai sebagai legitimasi moral untuk menjual produk tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan penyempitan makna dan konflik interpretasi, apalagi ketika masyarakat hanya melihat konten sekilas saja tanpa memahami sumber aslinya. Hal ini mengakibatkan otoritas ulama mulai tersaingi oleh influencer yang lebih populer. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran hadis di media sosial membawa dua sisi. Di satu sisi, ia memudahkan dakwah dan penyebaran pengetahuan agama. Namun, di sisi lain, ia rentan disalahgunakan untuk kepentingan komersial, sehingga makna hadis ini bisa bergeser dan dipahami secara dangkal. Komodifikasi hadis di Instagram menjadi contoh bagaimana ajaran agama dapat dipengaruhi oleh logika pasar dan budaya digital. Oleh karena itu, literasi keagamaan itu sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa membedakan antara penyampaian hadis yang benar dengan penggunaan hadis yang hanya bertujuan untuk marketing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang isi dari jurnal yang telah saya buat. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.